Oke, balik maning karo aku Ian Fahri ya teman-teman. Ini saya mau membuat kandang baterai atau tutorial buat kandang baterai. Ini ada lengkungannya ya teman-teman. Dan ini kalau kayak gini itu di depan. Kita lengkungkan ya teman-teman. Ini lengkungkan juga. Atas bawah kita lengkungkan. Ini saya lengkungkan itu 3 yang kayak gini ya teman-teman. Untuk nipple itu. Dan ini juga dilengkungkan, ini yang di belakang ya. Kita lengkungkan. Ini sudah saya lengkungkan ya teman-teman. Ini 2 karena biar cepet ya teman-teman, karena ini mungkin lama, hampir setengah jam atau 20 menit. Dan ini sudah saya lengkungkan semuanya, kita langsung buat saja ya kandangnya. Oke, yang pertama ini dulu. Mohon maaf ini saya membelakangi teman-teman, karena susah kalau gak ngebelakangin. Karena ini yang paling banyak, jadinya ini ada 3 teman-teman. Biasanya itu ada 2 ini, tapi yang paling banyak ada kandungan nipelnya, jadinya ininya 3, biasanya itu 2. Ini kayak gini teman-teman, nih biar lihat kalian. Nih yang ini di atas dan ini di bawahnya besi ini ya teman-teman. Harus pakai tang soalnya teman-teman, kalau nggak pakai tang nggak bisa. Nah ini sudah 1. Terus yang ini nomor 2 masih sama pemasangannya kayak gini. Ini kayak gini ya, di sini di bawahnya besi ini dan ini di sini. Ini sudah. Terus yang ini teman-teman, yang ada nipelnya lagi, ini kandungan nipel ya teman-teman. Oke, sudah, kita lanjutkan. Ini yang enggak ada kandungannya, pasang lagi. Nah, jangan sampai kualik ya teman-teman, ini yang paling belakang atau yang paling bawah. Soalnya kebanyakan kebalik teman-teman.
Dan ini yang terakhir yang pakai nipple. Oke, ini sudah selesai, tinggal atapnya yang di atas. Ini sudah tidak membelakangi lagi teman-teman, karena harus di belakang. Ini yang panjang yang kayak gini tuh yang di atas, tapi ini yang kecil kayak gini itu di bawah teman-teman. Jangan sampai kualik teman-teman, karena kebanyakan ada yang kualik juga. Jadi disarankan supaya kalian langsung bisa dan bener. Itu saya juga ada yang kualik berapa, 2 teman-teman yang kualik. Ini juga harus dipaskan ya teman-teman, supaya tidak ininya itu ada yang beda-beda. Jadi kita harus dipaskan supaya jarak ini itu tidak terlalu lebar teman-teman. Jadi kita harus dipaskan juga, soalnya tidak bisa asal-asalan masang teman-teman, nanti tidak rapi dan tidak bagus. Oke, kita tekuk. Udah pas apa belum? Coba kita lihat. Oke, sudah pas. Kita tekuk langsung aja biar cepet durasinya. Ini awal saya pemasangan itu 1 jam teman-teman, karena masih bingung caranya. Tapi kalau udah biasa nanti cepet banget teman-teman. Yang penting tahu saja, paham caranya. Makanya kita tutorialkan supaya kalian tidak salah pemasangan juga, seperti saya. Kalau sekarang mah mungkin sudah cepet, udah masang 11 kandang teman-teman. Ini kalau awal-awal tidak berani karena takutnya salah, jadinya nunggu hafal dulu. Oke, ini sudah. Kita lanjutkan yang ini, yang kedua. Supaya tidak miring-miring dan bagus, makanya kita harus selalu lihat di sampingnya. Kalau sudah mencong kayak gini atau sudah melekuk, tinggal kita tekukan saja, karena petang itu sudah otomatis bisa nekuk dan mudah teman-teman. Yang penting udah pas penekukannya, belum
jangan sampai tidak nekuk banget karena susah. Kalau udah pas udah enak, ini tinggal tekuk saja. Nah ini harus di kayak gini kan, pindah karena tidak pas. Nah kalau kayak gini kan pas. Karena kita butuh pasnya ya teman-teman, supaya pas. Gimana caranya supaya baik dan bagus hasilnya? Ini soalnya tidak bisa buru-buru teman-teman, soalnya harus bagus. Ketika tinggal ketok aja biar lurus. Oke sudah, kita lanjutkan ini sampingnya. Oh bagusnya kayak gini. Oke, coba kita balikan lagi, bagusnya kayak gini. Oke, kita sesuaikan ya teman-teman supaya lempeng dan lurus, jangan sampai mencong. Ini sudah, tinggal satu lagi. Bagusnya kayak gini. Oke. Oke, kita balikan ya teman-teman, dibalikan ini, pindah. Oke. Nah, sekarang yang ini kan di belakang, ini yang di bawah. Yang kerep ini di bawah, karena ini juga kerep ya teman-teman. Jadi kita tinggal kayak gini kan, luruskan saja sama yang ini. Nah sudah bagus, kita langsung tinggal lempengan aja ini.
Nah, kurang mundur, kita mundurkan. Oke, sudah, tinggal kita bengkokkan. Ini kalau di bawah itu harus hati-hati ya teman-teman, karena besinya kecil. Ini ukuran yang 12 karena kolaborasi 3,4 sama yang 12 yang kecil. Yang 12 apa 20 ya ini? 2,4 kalau nggak salah ini. Yang paling kecil. Ini harganya itu kandang saya beli 176, harganya itu sekitar 3 juta teman-teman. Untuk pembeliannya itu di Jombang, Jawa Timur, 3 jutaan teman-teman. Ini besinya juga bagus-bagus. Barangkali kalian ingin beli, silakan bisa di WA atau di Facebook juga ada, namanya Masifa Chicken dari Jombang. Ini amanah banget ya teman-teman, pengirimannya juga lama, cuman baiknya itu pembayarnya itu dari pusatnya atau dari yang jual kandang. Nanti kita tinggal terima saja, dan nanti setelah udah terima nanti kita cuman transfer saja teman-teman. Jadi bayar lewat COD tapi lewatnya transfer teman-teman. Barang dulu yang datang, baru kita nanti bisa transfer uangnya di bank BCA. Jadi penak teman-teman. Ini saya datang dari Jombang ke Brebes itu sekitar 7 hari karena hari Minggu itu libur. Sebenarnya itu 6 hari sudah sampai, cuman karena telat, kulirnya libur teman-teman. Dan orangnya yang Masifa itu tidak slow respon ya teman-teman, tapi garcep responnya. Karena kita pembeli butuhnya itu yang tidak slow respon teman-teman, tapi satset balasnya teman-teman, dan amanah juga. Ini harganya 120 teman-teman satunya, padahal besinya gede-gede tapi murah teman-teman, daripada beli di Shopee atau di TikTok. Shopee malah lebih mahal, 140. Ini isinya itu 8 ekor ayam, tapi ini pintunya itu ada 4 teman-teman. Pintu ada 4, satu ruangan itu diisi 2 ekor ayam. Ini 11 saya sudah rakit sendiri teman-teman, tidak ada yang bantuin. Tinggal 10 lagi kalau nggak salah. Ini mau ke 12 sih. Umur ayam itu sudah 3 bulan teman-teman. Insya Allah nanti 4,5 bulan nanti udah bertelur teman-teman, habis lebaran mungkin. Ini mungkin sangat lama ya teman-teman kalau belum bisa.
kemarin juga saya itu lama banget, salah-salah mulu teman-teman. Makanya kita sedetail mungkin tutorialnya supaya kalian bisa. Karena saya itu bukan tukang teman-teman, saya bukan tukang, jadi nggak bisa kayak gini. Kemarin juga ini tangan saya itu sakit teman-teman, karena ya nggak pernah pegang tang, disuruh pegang tang rasanya sakitnya minta ampun teman-teman. Musim hujan dan ini hujan tapi gerah teman-teman. Tadi habis gerimis sedikit tapi ini malah gerah. Ya ini tinggal kita balikan supaya mudah. Aduh. Nah, waduh. Tinggal ininya. Aduh. Kalian yang mau pesen sih nanti saya kasih nomor WA supaya kalian nanti tinggal pesen aja atau tinggal WA. Inbox juga bakal selalu dibalas teman-teman. Kita tinggal lakukan yang terakhir ini teman-teman. Dan ini karena di paling belakang hati-hati karena kecil. Kemarin saya juga ada yang patah 3 teman-teman. Ya karena besinya kecil. Jadi mudah patah. Oke, kita sudah kencangkan supaya tidak melorot-melorot teman-teman. Harus fokus teman-teman kayak gini. Khawatirnya kalau nggak fokus itu nanti kecucus sekalian dan mencong-mencong. Biar nggak mencong kita fokuskan, dan ini juga ada yang mencong.
Ini sudah, tinggal 2 lagi selesai teman-teman. Ini ada yang mencong, kita harus luruskan dulu teman-teman, karena besi itu tidak mungkin lurus semuanya teman-teman, pasti ada yang bengkok dan ada yang lurus. Ini sudah, tinggal kita ratakan supaya tidak bengkok-bengkok kayak gini. Ini masih maju mundur, maju mundur. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Nih sudah selesai, kita balikan. Nah, nih sudah selesai. Nih bentuknya itu kayak gini. 30 menit ya teman-teman. Dan yang satunya itu kayak gini, beda. Aduh. Tuh beda. Yang ini itu yang isinya 2 buat nepelnya, tapi ini yang isinya 3 teman-teman. 1, 2, 3 itu. Ya kan, beda kan? Bedanya kayak gitu teman-teman. Setengah jam pembuatannya, sangat lama dan bagus juga. Oke, cukup sekian ya teman-teman dari saya.